Halo Sobat Fire, apa kabar nih? Sebentar lagi kita akan memulai ibadah online Fire Community. Nah, walaupun teman-teman beribadah di rumah, kos, ataupun kontrakan masing-masing, tapi yuk kita sama-sama tetap memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Pertama, ketika teman-teman mengikuti ibadah online, jangan dalam posisi tidur ya, atau sambil makan. Ambillah posisi duduk sambil menghadap ke layar handphone ataupun TV teman-teman, dan mengenakan pakaian rapi seperti teman-teman datang beribadah seperti biasanya. Kedua, jangan hanya menonton aja ya, ikutlah menyembah dan memuji nama Tuhan. Ketiga, catatlah setiap firman yang dibagikan oleh hambanya supaya teman-teman bisa merenungkannya kembali. Keempat, jika teman-teman ingin memberikan persembahan, perpuluhan, ataupun taburan, teman-teman bisa melakukannya dengan cara transfer ke rekening yang ada di bawah sini atau di kolom deskripsi. Kelima, pastikan teman-teman mengikuti ibadah online Fire Community dari awal sampai akhir. Keenam, setelah ibadah selesai, ambillah waktu sejenak untuk berdoa dan mengucap syukur secara pribadi. Oke, pasti udah pada gak sabar kan untuk ibadah? Yuk kita ibadah online Fire Community. Selamat hari Minggu saudara-saudaraku semuanya. Mari kita bersama-sama arahkan setiap hati kita pada Tuhan. Setiap pujian dan penyembahan kita arahkan pada Tuhan. Karena setiap milik kita adalah milik Tuhan. Kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, Ku milik-Mu. Semuanya katakan, Ku milik-Mu. I am yours now forever. In your grace
your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, now forever. Your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. Yes, I'm sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Kuserahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Dan ku angkat tanganku, ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Sebab Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak disembah. Kami rendahkan diri kami Tuhan, kami sujud di hadapan-Mu. Ya right here and now, be glorified, God of heaven and earth, God who brought me back to life. I am yours, forever yours. God here and now, be lifted high, right here and now, be glorified, God of heaven and earth, God who brought me back to life. I am yours, forever yours. God here and now, be lifted high, right here and now, be glorified, God of heaven and earth, God who brought me back to life. I am yours, forever yours. So here I bow to lift you up, Jesus, be glorified.
itu kami mau berikan setiap pujian kami Tuhan. Ya setiap para malaikat dan setiap kami menyembah Engkau. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. You are worthy to be praised. And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. You are worthy to be praised. Engkau layak terima segala yang ada, Tuhan. Engkau layak terima semuanya. Dan biar namamu ditinggikan Tuhan di tempat ini sekarang ini Tuhan. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name Mari sama-sama angkat above tanganmu all dan katakan, names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens
as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above Biar all kemuliaan-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. exalted now in the heavens. As your glory fills this place, you alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens. As your glory fills this place, you alone deserve our praise. You're the name. Sekali lagi katakan, be exalted now in the heavens. As your glory fills this place, you alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens. As your glory fills this place, you alone deserve our praise. You're the name above all names. Namamu yang ajaib memenuhi kami. Kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan, dan para malaikat menyembah-Mu. You are worthy. What is your name? Jesus. You deserve the praise. What is your name? What is your name? Jesus. You deserve the praise. What is your name? What is your name? Jesus. You deserve the praise. What is your name? What is your name? Jesus. You deserve the praise. What is your name? What is your name? Jesus. You deserve the praise. What is your name? What is your name? Jesus. You deserve the praise. What is your name? Be exalted now in the heavens. As your glory fills this place, you alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens. As your glory fills this place, you alone deserve our praise. You're the name above. Angkat tanganmu dan nyanyikan. Be exalted now in the heavens. As your glory fills this place, you alone deserve our praise. You're the name Biar dimanapun kami berada Tuhan, kemuliaan-Mu itu nyata Tuhan. exalted now in the heavens. As your glory fills this place, you alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens. As your glory fills this place, you alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens. As your glory fills this place, you alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens. As your glory fills this place, you alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens. As your glory fills this place, you alone deserve our praise. You're the name above all names. Is your name, Sebab Kau layak terima semuanya Tuhan. you deserve the Setiap pujian kami, praise. setiap nyanyian kami. Worthy is your Setiap ucapan kami, name. Tuhan. Worthy
Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Sembah Dia, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Sebab Engkau layak menerima semua pujian dan pengagungan kami ya Tuhan. Sebab pujian dan pengagungan kami tidak tergantung dari apa yang kami alami Tuhan. Pujian dan penyembahan kami tidak tergantung dari apa yang sedang terjadi di tengah-tengah setiap kami. Tetapi pujian dan penyembahan kami tergantung dan didasari oleh apa yang sudah Engkau kerjakan di atas kayu salib Tuhan. Sebab Engkau berkata, it is finished, sudah selesai. Dan Engkau bangkit di hari yang ketiga. Dan kami tahu sejak saat itu, Engkau terus layak dan sampai selama-lamanya Engkau layak menerima semua pujian dan penyembahan kami. Sekalipun kami tidak mengerti apa yang sedang kami alami, ketika kami tidak mengerti apa yang sedang kami hadapi Tuhan, kami tahu yang satu yang pasti, bahwa Engkau tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Dan Engkau terus layak terima semua pujian dan pengagungan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berbicara kepada anak-anak-Mu. Berikan setiap kami roh hikmat, wahyu, pengertian, pengenalan, pengetahuan akan Engkau. Supaya setiap kami mengenal Engkau dengan benar ya Tuhan. Kami berdoa biar Engkau yang terus mengubahkan hidup kami melalui firman-Mu. Sehingga firman ini tidak hanya masuk di dalam pikiran kami, tapi masuk ke dalam hati kami renungkan dan mengubahkan hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama lihat sebuah kesaksian dari seorang teman kita. Silahkan. Shalom, selamat pagi semuanya. Kenalin, nama aku Erlinka Fabiola. Aku sekarang kuliah di Fakultas Kedokteran di UGM. Di tengah masa-masa yang sulit ini karena pandemi corona, aku juga mengalami masa sulit terutama di skripsiku. Di mana aku mengalami kecemasan, aku mengalami kekhawatiran dan juga ketakutan karena aku nggak tahu gitu gimana sih nasib skripsiku ke depannya. Bimbingan online susah, revisi-revisi juga susah, dan bahkan aku nggak tahu gimana nasibnya seminar hasil bahkan sidang. Tapi puji Tuhan, selama waktu ya kurang lebih 2 minggu ini Tuhan ajarin banyak hal gitu. Tuhan ajarin aku untuk taat, di mana Tuhan menyuruh aku untuk berdoa, sujud, dan menyembah, dan baca firman lebih lagi. Itu kurang lebih selama 2 minggu dari tanggal 13 dan sampai aku sidang tanggal 30. Dan di masa-masa ketika aku jalani ketaatan itu, Tuhan berbicara banyak hal melalui hidupku, terutama hal-hal yang menguatkan tentang aku dan skripsiku. Dan di mana aku merasa bahwa Tuhan nih kayaknya gak mungkin deh aku bisa sidang tanggal 30. Tuhan nih kayaknya gak mungkin deh, susah banget buat bimbingan online. Tapi dengan faktor X yang dari Tuhan mengizinkan untuk aku boleh lalui semua itu. Dan terlebih dari itu, Tuhan juga menjawab janjinya sama aku. Waktu itu aku pernah berdoa sama Tuhan, Tuhan
sebelum bulan Juni papaku pensiun, aku pengen dong aku kasih gift ke papaku dimana aku bisa yudisium di bulan April untuk wisuda Mei. Dan ternyata Tuhan menepati janjinya gitu di tengah masa-masa dimana krisis, penuh kekhawatiran, ketakutan yang buat aku kehilangan harapan, kayak aku sempat bahkan gak percaya lagi gitu loh sama Tuhan, tapi ternyata Tuhan menepati janjinya gitu, dan itu buat aku amazed gitu sama Tuhan. Dan terlebih dari itu Tuhan juga ajarin gimana sih caranya untuk aku bisa berjalan sama Tuhan di tengah kondisi yang menurut aku benar-benar susah gitu. Banyak hal yang menurut aku mustahil, tapi Tuhan membuat itu jadi mungkin. Dan kalau aku bisa menjalani masa-masa sulit ini, aku bisa berjalan sama Tuhan, aku harap semua sahabat-sahabat Fire yang ada di rumah tuh bisa mengalami juga apa yang aku alamin. Demikian kesaksian singkat dari aku harap ini bisa memberkati kalian, aku harap ini bisa menguatkan kalian. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin, berikan kemuliaan buat Tuhan. Yuk kita buka sama-sama Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-29. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-29. Ayat ini adalah salah satu ayat yang dibacakan Kak Budi minggu lalu, dan saya ingin bacakan sekali lagi, dan saya akan lanjutkan apa yang beliau sudah mulai, juga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yusti ibadah umum. Dikatakan demikian, waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberi janji, satu kali lagi aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat diguncangkan. Pada apa yang dapat diguncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak terguncangkan. Jadi goncangan ada supaya ada yang terguncangkan dan ada yang tidak terguncangkan. Ayat yang ke-28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak terguncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Dengan hormat dan takut, ayat yang ke-29. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Balik lagi ke ayat yang ke-28, saya akan bicara banyak di ayat tersebut. Dikatakan demikian, jadi karena kita semua menerima kerajaan Allah yang tidak dapat terguncangkan. Sebab itu marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan dengan takut. Ketika Tuhan bilang ada kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, artinya ada kerajaan yang dapat digoncangkan. Dan goncangan yang Tuhan izinkan terjadi ada supaya kerajaan-kerajaan yang dapat digoncangkan itu menjadi runtuh. Dan ketika satu daerah digoncangkan dan semua kerajaan-kerajaan yang bukan kerajaan Allah diruntuhkan, mereka tergoncangkan, mereka jatuh, maka hanya tersisa kerajaan Allah. Saya percaya apapun yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita hari-hari ini, di masa lalu maupun di masa yang akan datang, semuanya ada untuk memuliakan kerajaan Allah. Semuanya ada supaya kerajaan Allah menjadi kerajaan yang tidak tergoyahkan. Semuanya ada supaya seluruh dunia tahu bahwa kerajaan Allah adalah satu-satunya kerajaan yang tidak dapat digoncangkan. Dan itu yang akan kita pelajari hari-hari ini. Beberapa waktu yang lalu saya pergi ikut program Saling 91, saya pergi bersama seorang teman. Dia cerita sama saya mengenai apa yang terjadi di luar sana. Bahwa banyak sekali budaya-budaya, ibadah-ibadah, lalu ritual-ritual agama yang karena adanya virus ini menjadi berhenti. Orang-orang yang mempercayai hal-hal yang lain, saudara-saudara sepupu kita menjadi tidak dapat berkumpul, tidak dapat beribadah. Padahal bagi mereka beribadah, berkumpul menjadi sebuah kewajiban. Kak, kita kan juga bukan. Berkumpul dan beribadah bagi orang Kristen bukan sebuah kewajiban, tapi penting.
Tapi bagi banyak kepercayaan yang lain, untuk berkumpul, untuk beribadah bersama-sama menjadi sebuah kewajiban. Tapi bagi kita itu bukan sebuah kewajiban, memang bukan sebuah kewajiban. Tapi itu sangat penting dan Tuhan mendorong dengan kuat. Bahkan ada tertulis di dalam Alkitab, janganlah kamu menghindari pertemuan-pertemuan ibadah. Artinya bagi Tuhan, pertemuan-pertemuan itu menjadi pertemuan yang penting. Tapi tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Karena tidak ada hubungannya dengan keselamatan kita. Kita pergi beribadah, kita pergi berkomunitas bukan karena supaya diselamatkan. Tapi kita pergi beribadah, kita pergi berkomunitas karena kita sudah diselamatkan. Karena hidup berkomunitas merupakan gaya hidup orang-orang Kristen yang benar. Orang-orang Kristen yang lahir baru, orang-orang yang benar-benar percaya kepada Yesus, dia akan hidup di dalam komunitas, dia akan dimuridkan dan dia akan memuridkan. Itulah kenapa pertemuan-pertemuan ibadah menjadi penting. Sangat-sangat penting nilainya di dalam kekristenan. Tapi tidak wajib. Karena apa? Tidak ada hubungannya dengan keselamatan kita. Nah, ketika kita melihat itu semua, banyak sekali budaya-budaya, banyak sekali ibadah-ibadah, banyak sekali ritual-ritual ibadah yang pada akhirnya gagal dilaksanakan karena ini semua. Karena virus yang sedang menyebar. Padahal itu semua berhubungan dengan keselamatan mereka. Bayangkan ya, kalau saya bilang, kalau kamu gak ke gereja selama seumur hidupmu, selama 1 bulan, 4 kali lah. Maka kamu selama-lamanya tidak diselamatkan masuk surga dan kamu bukan anak Allah. Maka saya rasa tidak ada di antara kita yang layak jadi anak Allah. Betul? Tidak ada di antara kita yang sanggup. Kenapa? Karena pasti ada aja kita bolong. Entah sakit, kita gak bisa ke gereja. Entah karena halangan apapun. Apalagi kalau itu menjadi syarat bagi kita dan hari-hari ini kita gak bisa melakukannya. Betul? Karena kita dituntut untuk physical distancing. Karena kita dituntut untuk tidak berkumpul di jarak yang dekat. Kita gak bisa beribadah. Tapi puji Tuhan, itu tidak dilakukan oleh Tuhan. Tapi puji kepada Tuhan, Dia tidak memberikan kita persyaratan untuk selamat dengan cara melakukan ritual ibadah. Itulah kenapa kerajaan Allah tidak tergoyahkan. Karena kerajaan Allah tidak dibangun dari apa yang bisa kita lakukan dan apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Tetapi kerajaan Tuhan, kerajaan Allah dibangun dari apa yang Tuhan sudah selesaikan. Dibangun dari apa yang menjadi karya salib Tuhan Yesus Kristus. Itulah kenapa kita berdiri di atas dasar, di atas batu, di atas batu karang yang teguh. Kita gak bisa tergoyahkan. Kenapa? Karena Yesus sudah mati. Dan yang menjadi tolak ukur keberhasilan dan keselamatan kita bukan kita. Tapi apa yang membuat kita diselamatkan, apa yang membuat kita dikuduskan, apa yang membuat kita bisa berkumpul bersama dengan Tuhan di surga, berdasarkan apa yang Yesus sudah kerjakan di dalam hidup kita. Jadi itulah kenapa kerajaan Allah menjadi kerajaan yang tidak dapat tergoyahkan sekalipun oleh virus ini. Malah hari-hari ini gereja membuka cabang sangat banyak. Di rumah-rumah, di kos-kos. Bukankah itu buka cabang? Kita menyebar ke seluruh kota. Kita membuka gereja di mana-mana. Padahal kita tidak pernah punya wacana untuk buka gereja. Tapi tiba-tiba Tuhan dengan caranya, Dia membuka gereja di rumah-rumah. Dia buka gereja-gereja di kos-kos. Artinya apa? Kerajaan Tuhan tidak tergoyahkan. Tetapi kerajaan Tuhan sedang diperluas hari-hari ini. Amin. Supaya apa? Saya percaya supaya orang Kristen, orang percaya dipaksa untuk berubah circle-nya. Biasanya kalau kita orang-orang Kristen, circle kita biasanya orang-orang Kristen juga. Kenapa? Karena kita pelayanan. Karena kita
hampir tiap hari ke gereja. Tapi hari-hari ini circle kita berubah. Circle kita menjadi tetangga kita. Kok bisa Kak? Ya bayangin lah, setiap jam 10 pagi, jam 9, jam 10 semuanya keluar berjemur bersama-sama. Loh, bukankah Tuhan sedang mengubah kehidupan kita? Bukankah Tuhan sedang membukakan pintu-pintu bagi kita untuk memberitakan Injil kepada mereka? Bukankah itu yang selama ini kita doakan? Tuhan, aku minta kesempatan untuk memberitakan Injil dan Dia mengabulkannya. Maka sejatinya kerajaan Tuhan tidak tergoyahkan. Kerajaan Tuhan tidak tergoncangkan, sama sekali tidak. Tuhan tidak di surga lalu kaget, ternyata setan punya strategi yang luar biasa ya. Dia di surga tidak kebingungan, aduh gimana cara mengatasi ini semua? Enggak. Karena dia tahu. Karena dia tahu caranya membawa semua yang buruk di mata kita menjadi kebaikan di ujungnya. Saya nggak tahu apakah saudara pernah masak roti atau cookies atau bakery lah atau roti-rotian. Tapi kalau saudara masak roti ada salah satu bahan yang paling sering digunakan yaitu ekstrak vanila. Saudara pernah coba ekstrak vanila? Pernah dicoba, dicicip gitu. Kalau saudara masak, kalau saudara membuat sebuah adonan, lalu saudara meletakkan sedikit ekstrak vanila. Kenapa? Karena itu hanya untuk tambahan, betul? Itu hanya untuk tambahan. Ketika ekstrak vanila itu dimasukkan ke dalam adonan roti tersebut, roti yang mungkin aromanya biasa saja menjadi aromanya sangat nikmat. Menggugah selera kita makan. Tetapi kita nggak pernah mengambil sedikit ekstrak vanila, lalu kita minum ekstrak vanila. Karena rasanya aneh. Saudara nggak percaya, coba aja. Mumpung saudara lagi tidak sibuk, tidak kuliah, coba saudara nyemil ekstrak vanila. Pasti rasanya nggak enak. Tetapi ketika semua itu ada di tangan seorang yang ahli, ekstrak vanila, tepung, coklat, semua bahan-bahan tersebut, mentega semuanya, di tangan seseorang yang ahli, maka semuanya menjadi sebuah roti yang sangat enak. Apa yang sedang saya katakan? Yang sedang saya katakan adalah ketika hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak enak ada di tangan Tuhan, Tuhan mampu membuat sesuatu yang baik, membuat sesuatu yang indah, membuat sesuatu yang luar biasa dari semua kekacauan yang kita lihat hari ini. Itulah arti dari firman Tuhan yang berkata, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dia ambil semua yang buruk menurut kita, dia jadikan satu di tangan pencipta yang luhur, semua yang kita anggap buruk menjadi sesuatu yang baik. Hari ini kita nggak bisa lihat. Hari ini mata kita tidak mampu melihat yang baik yang Tuhan sediakan. Yang bisa kita lakukan adalah percaya kepada sang pembuat roti tersebut. Karena dia adalah pembuat roti yang paling ahli. Karena dia bukan cuman tinggal di muka bumi, dia yang menciptakan muka bumi. Artinya tidak ada yang bergerak di luar kedaulatan dia. Dia tahu cara membuat semua kekacauan ini, chaos ini menjadi sebuah kebaikan. Kita akan lihat sama-sama apa kebaikan yang Tuhan akan lakukan. Kemuliaannya akan dinyatakan. Dan saya percaya ujungnya adalah supaya semua kerajaan-kerajaan yang dapat digoyahkan menjadi runtuh dan hanya kerajaan Allah yang tersisa. Dan itu yang dikatakan oleh Alkitab. Coba balik ke ayat yang ke-27. Yang B, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap, hanya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Kegoncangan ada supaya sisa satu yang tidak tergoncangkan. Nanti kita akan nyampe ke situ. Nah, kerajaan Allah menjadi kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kalau saudara baca ayat yang ke-28, ayat yang ke-29, tadi saya pelajari ayat ini, saya pelajari kedua ayat ini. Kedua ayat ini merupakan rangkuman dan hasil akhir dari Ibrani pasal yang ke-11 dan Ibrani pasal yang ke-12.
Ibrani pasal yang ke-11 bicara mengenai pahlawan-pahlawan iman. Semuanya dibenarkan karena apa? Semuanya dibenarkan karena apa? Karena perbuatan. Bukan, karena iman. Iman kepada Yesus Kristus adalah iman yang tidak dapat tergoncangkan. Yang sedang Tuhan katakan di sini adalah ketika seseorang beriman kepada Tuhan, dia menyediakan perjanjian yang lebih baik daripada perjanjian yang dahulu. Karena dahulu orang harus menyelesaikan, orang harus menggenapkan hukum Taurat. Tetapi ketika seseorang mengimani imannya, kepercayaannya kepada Yesus Kristus, ketika dia menaruh imannya, keselamatannya kepada Yesus Kristus, maka Tuhan menyediakan perjanjian yang lebih baik. Dari apa? Dari perjanjian yang dahulu. Kalau perjanjian yang dahulu kamu harus berkorban, kamu harus memberikan korban, kamu harus melakukan ini, melakukan itu supaya kamu dapat diselamatkan. Tetapi Yesus menawarkan persembahan, Yesus menawarkan penyembahan yang jauh lebih baik, bukan cuma jauh lebih baik, dia memberikan persembahan yang sempurna. Persembahan yang sempurna adalah alasan kenapa kerajaan Allah tidak dapat tergoncangkan. Kenapa? Karena Yesus sempurna. Karena bukan cuma kita yang berkorban, tetapi Yesus yang menjadi korban. Bukan cuma binatang yang tidak bercacat celah, manusia yang tidak dapat berbuat dosa dan tidak berbuat dosa, inilah yang pada akhirnya menjadi korban yang sempurna bagi setiap kita. Jadi kerajaan Allah yang dia maksudkan itu melebihi ritual-ritual ibadah yang bisa kita lakukan. Tetapi kerajaan Allah yang Tuhan maksudkan adalah kerajaan Allah yang dibangun oleh pengorbanan, oleh kematian, dan oleh kebangkitan Yesus Kristus bagi hidup kita. Itulah kerajaan Allah yang tidak dapat tergoncangkan. Nah, ketika kita sadar bahwa kerajaan Allah tidak dapat tergoncangkan, seharusnya kita sadar bahwa kita ada di pihak yang tidak dapat tergoncangkan. Ketika Tuhan berkata, it is finished, sudah selesai. Artinya apa? Artinya sudah selesai. Sudah selesai, semua pemerintahan, semua kuasa tunduk di bawah kaki Kristus. Ketika semua kuasa, semua penguasa di udara tunduk di bawah kaki Kristus, artinya apa? Artinya kita ada di pihak yang menang. Saya tidak begitu suka doa-doa yang lahir dari ketakutan. Doa-doa yang lahir seakan-akan Tuhan akan kalah. Dan ketika kita menempatkan Tuhan di posisi yang kalah, kita akan berdoa semakin kuat supaya apa? Karena kita berpikir kalau kita semakin kuat berdoa, Tuhan akan menang. Padahal dia sudah menang. Saya lebih suka berdoa yang lahir dari kesadaran bahwa Yesus sudah menang. Apa itu? Mendeklarasikan kemenangannya. Tuhan, engkau sudah menang dan kami percaya engkau pegang kendali. Ya, seringkali yang perlu menjadi perhatian bukanlah sekitar kita, tetapi hati kita. Supaya hati kita percaya bahwa dia sudah menang. Seringkali itulah yang perlu dan sangat perlu menjadi concern setiap kita. Perhatian setiap kita. Kesadaran bahwa kita ada di pihak yang menang dan Yesus sudah menang. Ketika kita menaruh Tuhan, menempatkan Tuhan di posisi yang mungkin kalah, kita akan berusaha. Kita akan melakukan sekuat kita. Kita akan melakukan semampu kita. Supaya apa? Supaya kerajaan Allah menang. Itu merupakan hal yang sangat lucu dan menurut saya menggelikan. Kenapa? Karena dia sudah menang. Dan tidak ada kesempatan bagi Yesus untuk kalah. Gak ada.
dia sudah menang. Sudah itu artinya apa? Sudah. Kita harus berdoa dari kemenangan Tuhan Yesus. Kita harus berdoa dari ketenangan. Kita harus berdoa dari tempat peristirahatan. Kita harus berdoa dari kesadaran bahwa apapun yang terjadi, Yesus ujungnya pasti menang. Dan terus kita mendeklarasikan kemenangan-kemenangan Kristus. Terutama di hal-hal seperti ini. Beberapa waktu yang lalu saya share di Instagram saya, di akhir saya tanya, di akhir saya bilang seperti ini. Kalau misalnya ada orang yang tanya, boleh nggak kita berdoa supaya Tuhan mengintervensi ini semua. Tiba-tiba besok virusnya hilang. Ya boleh, sah-sah saja. Tetapi kalau tiba-tiba besok virusnya tidak hilang, bukan berarti Yesus kalah. Karena dia sudah menang. Apapun yang terjadi hari ini, apapun yang terjadi besok, apapun yang terjadi lusa, apapun yang terjadi sampai ujung hidupmu, kalau itu terjadi artinya Tuhan menyediakan yang terbaik bagi setiap kita. Dan tugas kita adalah untuk percaya sama dia. Tugas kita adalah untuk percaya, tugas kita adalah untuk bersandar, tugas kita adalah untuk berserah kepada dia. Bukan berarti, oh kalau gitu gak usah berdoa, bukan. Berdoa juga harus kita lakukan. Kadang-kadang orang bertanya sama saya, Kak, ngapain saya berdoa kalau ujungnya semuanya Tuhan yang putuskan. Mereka lupa bahwa doa bukan cuman untuk menghasilkan sebuah keputusan. Tetapi doa ada supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan kedekatan dengan Tuhan adalah tujuan hidup kita. Kita boleh menyampaikan apapun yang kita inginkan. Kita boleh menyampaikan apapun yang kita rasakan kepada Tuhan. Tapi jangan lupakan ujungnya adalah penyerahan diri dan penyerahan total terhadap kehendaknya. Karena apapun yang dia putuskan adalah keputusan yang terbaik yang bisa kita dapatkan. Ketika kita sadar bahwa kerajaan Allah adalah kerajaan yang tidak dapat tergoyahkan, seharusnya kerajaan Allah di dalam diri kita juga tidak tergoyahkan. Menjadi harusnya kita semua menjadi pribadi-pribadi yang tidak tergoyahkan, unshaken. Ketika kita sadar, ketika kita menaruh fokus kita kepada kerajaan Allah yang tidak dapat tergoyahkan dan kerajaan tersebut ada di dalam hidup setiap kita, seharusnya kerajaan Allah menjadi pusat bagi hidup kita. Seharusnya hidup kita berpusat di dalam kerajaan Allah, berpusat di sekeliling kerajaan Allah, dan harusnya kerajaan Allah menjadi penyetir utama dalam keadaan hidup kita. Saya punya sebuah pengalaman, beberapa waktu yang lalu saya itu dengan sengaja memikirkan virus ini. Saya dengan sengaja memikirkan virus ini, saya pikirkan, ini kalau virus ini gak selesai sampai akhir tahun, kalau akhir tahun baru selesai, maka dampaknya apa aja ya? Saya mulai memikirkan, oh krisis makanan, oh orang-orang mungkin anarkis, oh mungkin krisis ekonomi yang begitu luar biasa, oh kita gak tahu dolar akan naik sampai berapa. Dan tiba-tiba saya menjadi cemas. Saya menjadi takut. Tapi saya masih ingat malam itu, sebelum malam itu berganti, sebelum malam menjadi pagi, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan ini gimana? Saya ungkapkan semua kecemasan saya ungkapkan semua ketakutan saya ungkapkan semua rasa yang ada di dalam hati saya, ketakutan akan masa depan saya ungkapkan semuanya. Tapi Tuhan ingatkan saya untuk menjadi seperti Daud. Kalau saudara baca kitab Mazmur, saudara akan mendapati berkali-kali Daud adalah orang atau para pemazmur adalah orang-orang yang sangat galau. Orang-orang yang stres, orang-orang yang cemas, orang-orang yang takut, orang-orang yang khawatir akan masa depannya, orang-orang yang ketakutan akan musuh-musuhnya. Tapi kalau saudara perhatikan, di akhir atau di setiap pasal, dari setiap perikop, dari Mazmur Daud atau Mazmur para pemazmur yang lain, dia selalu tutup satu hal. Dia selalu tutup dengan penyerahan diri, penyerahan total kepada pribadi Allah.
Karena di dalam pribadi Allah kita meletakkan pengharapan kita. Kita tidak meletakkan pengharapan kita kepada kemungkinan-kemungkinan. Tetapi kita meletakkan pengharapan kita kepada pribadi Allah. Karena pribadi Allah tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Apapun yang dia katakan, apapun yang dia janjikan pasti terjadi. Dan itulah satu-satunya yang membuat kita bisa menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Nah, ketika kita sadar kerajaan Allah tidak tergoncangkan dan kerajaan Allah di dalam hidup kita harusnya menjadi dasar utama dari apapun yang menjadi respon, reaksi dan aktivitas kita, maka seharusnya apa yang terjadi? Kita buka sama-sama di ayat yang ke-28. Ayat yang ke-28 bisa dibukakan. Saya bacakan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Perhatikan. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, kerajaan Allah, marilah kita pertama apa? Mengucap syukur. Jangan ojo sambat wae. Ngomel terus tiap hari. Itu adalah bukti bahwa kerajaan yang di dalammu belum kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah seharusnya menghasilkan sukacita. Kerajaan Allah harusnya menghasilkan ucapan syukur. Kerajaan Allah akan terus menghasilkan ketenangan, damai sejahtera di dalam hidup kita. Marilah kita mengucap syukur. Kak, mengucap syukur untuk apa? Bukankah kita tidak mendapatkan apa yang baik? Betul, kita tidak mendapatkan apa yang baik menurut kita. Namun pada kenyataannya kita selalu ada di dalam rencana Allah dan itu patut kita syukuri. Karena kita berada di dalam rencana Allah. Itu kita patut syukuri. Kita patut bersyukur karena kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan ada di dalam hidup kita. Bayangkan kalau kerajaan Allah di dalam kehidupanmu dibangun dari apa yang kamu dapat lakukan, perbuatanmu, ibadahmu, maka hari-hari ini kerajaan Allah di dalam kehidupanmu akan hancur. Saya tidak sedang berkata, oh kalau gitu gak perlu berdoa, kan kerajaan Allah di dalam hidup saya berdasarkan dari apa yang Yesus lakukan. Itu saudara malas berdoa aja, saudara malas baca firman. Itu semua ada supaya kita mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Dan firman tersebut mengubahkan pikiran, mengubahkan hati, dan mengubahkan kehendak kita. Tetapi kerajaan Allah di dalam kehidupan kita tidak didasari dari apa yang bisa kita lakukan, seberapa sering kita ke gereja. Tetapi kerajaan Allah dibangun dari apa yang Yesus sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Saya akan terus fokus kepada apa yang Yesus sudah kerjakan. Karena saya percaya apa yang Yesus sudah kerjakan akan membuat kita terus mengucap syukur yang pertama. Lalu di ayat yang ke-28 dikatakan kita akan terus beribadah kepada Tuhan. Dikatakan marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Saudara mungkin bertanya tuh kan Kak, suruh beribadah, suruh ke gereja. Secara umum memang ibadah adalah pergi ke rumah ibadah. Tetapi kalau saudara baca di Alkitab, ibadah yang sejati tidak hanya pergi ke rumah ibadah. Kita buka sama-sama di Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nanti saudara boleh baca ayat-ayat berikutnya. Tetapi dikatakan ibadah yang sejati adalah kamu mempersembahkan tubuhmu, hidupmu, pikiranmu, jiwamu, emosimu, kehendakmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah.
Jadi ini adalah ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati bukan saudara datang ke GSG. Bukan hanya saudara ke GSG. Tadi saya sudah jelaskan di awal ya. Jangan sampai nanti, KOL bilang ibadah yang sejati bukan ke GSG. Saya sudah jelaskan di awal ya. Tetapi selama kita masih tinggal di dalam tubuh, setiap detiknya adalah kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Saya ulangi. Selama kita tinggal di dalam tubuh kita, artinya selama kita masih hidup, setiap detik adalah sebuah kesempatan untuk terus beribadah kepada Tuhan. Setiap detik, bukan setiap menit, bukan setiap jam, bukan setiap hari, enggak. Setiap detik adalah kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan saya tahu, saya yakin, saya tidak sedang khotbah kepada orang mati. Orang mati tidak mendengarkan khotbah saya. Saya khotbah kepada orang yang hidup. Artinya semua orang yang hidup punya kesempatan, artinya semua orang pendengar yang melihat khotbah saya hari ini, kalian semua, kita semua memiliki kesempatan untuk terus beribadah kepada Tuhan setiap detiknya. Beribadah dengan segenap hidup kita adalah ibadah yang sejati. Ini adalah waktu-waktu pembuktian bagi kita. Apakah kita benar-benar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan atau tidak? Kalau mungkin waktu sebelum corona kita masih disamperin kakak-kakak pembina kita, PKS kita diajarin saat teduh. Kita mungkin baca Alkitab bersama. Kita mungkin melakukan semuanya bersama. Kita mungkin doa area bersama. Kita mungkin ketika kita doa area waktu di GSG, seru. Semuanya duduk, semuanya semangat. Tapi hari ini ketika doa area di Zoom, begitu bukan giliran kita yang doa, kita matikan kameranya, tiduran lah. Begitu ini semua terjadi, ketika kakak pembina kita tanya, kamu sudah saat teduh belum? Kita jawab dengan mudah, padahal kita baru bangun, udah kak saya sudah saat teduh kok. Saya sudah baca firman, saya sudah merenungkan firman. Momen-momen ini adalah momen-momen di mana kita menjadi diri kita yang sesungguhnya. Momen-momen di mana tidak ada orang yang melihat kita. Tapi di dalam momen-momen kesendirian kita, momen-momen di mana kita memiliki waktu yang privat dengan Tuhan adalah momen di mana kita menunjukkan siapa kita di hadapan Tuhan. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Apakah kita benar-benar mencintai Tuhan? Gak usah jauh-jauh sampai doa saat teduh dan doa area. Kalau biasanya hari Minggu saudara duduk dengan rapi mencatat ada di tempat ini. Bagaimana responmu, sikapmu saat ini di rumah? Apakah kamu dengerin firman Tuhan sambil tiduran, bersandar sambil tiduran, lalu laptop ditaruh di depan, di atas bantal saudara lihat sambil tiduran. Ada saudara sudah melihat video ini, melihat khotbah ini dengan sikap yang hormat, saudara sudah siap mencatat, saudara sudah doa, sudah mandi, sudah sikatan. Itu semua menunjukkan siapa kita dan seberapa kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Semuanya di waktu-waktu yang tidak terlihat ini menunjukkan siapa diri kita sesungguhnya. Karena diri kita sesungguhnya adalah diri kita saat tidak ada siapapun yang melihat kita. Betul? Kita bisa sangat menjadi jujur ketika tidak ada orang di sekitar kita. Kalau saudara di gereja, saudara ngantuk dikit, ada orang yang senggol, bangun. Kalau sekarang lagi streaming nggak bisa, saudara ngantuk, saudara ketiduran, nanti bangun tiba-tiba waktu sudah deklarasi. Itulah kenapa di awal ada Abeng tadi ngomong, persiapkan hati, persiapkan pikiran,
mandi, sikatan, pakai baju yang rapi. Kenapa? Karena diri kita yang sesungguhnya kelihatan, ya walaupun tidak ada yang lihat. Saat kita sendirian, saat tidak ada mata yang melihat kita. Tapi itulah ibadah yang sejati. Saat tidak ada orang yang melihat. Kalau dulu waktu kita masih zaman-zaman WRN, kita bilang, penyembahannya sesungguhnya adalah saat kita latihan. Betul ya? Waktu latihan adalah penyembahan yang, itu adalah penyembahan yang sejati karena tidak ada orang yang melihat. Hari ini jauh lebih sedikit yang melihat kita karena kita sendirian di kamar kita. Dan itu ibadah yang sejati. Tuhan berkata, Roma pasal yang 12 berkata, persembahkan hidupmu, tubuhmu sebagai persembahan yang hidup kepada Allah. Artinya apa? Di setiap detik saudara lagi, enggak cuma saat saudara dengerin, enggak cuma saat saudara sedang melihat video khotbah ini, saat saudara sedang ibadah, tetapi setelah ibadah ini saudara ngapain, besok saudara ngapain, lusa saudara ngapain, hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu lagi saudara ngapain. Itu semua memiliki kesempatan bagi hidup saudara untuk memuliakan Tuhan dan untuk beribadah kepada Tuhan. Bukankah itu bukti bahwa kerajaan Allah tidak dapat tergoncangkan? Karena dimanapun, kapanpun kita bisa beribadah kepada Tuhan. Dan itu merupakan bukti kenapa kerajaan Allah tidak tergoncangkan di dalam kehidupan setiap kita. Semuanya akan kelihatan ketika ini semua berakhir. Kita nggak tahu selesai kapan, mungkin sampai, kalau kata Pak Presiden sampai akhir tahun itu berarti sisa berapa bulan? Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 8 bulan lebih. Kalau menurut Pak Presiden. Seandainya 8 bulan lagi ini baru selesai. Semua yang kita barusan katakan, itu kelihatan setelah ini semua selesai. 8 bulan lebih lagi. Setelah 8 bulan lagi, kira-kira saat kamu kembali ke kehidupan yang normal, apa yang terjadi? Apakah kamu masih jadi manusia yang sama? Waktu awal corona masih orang-orang malas-malasan. Rebahan aja, tiduran terus hidupnya. Apakah kita akan terus sama sampai ini semua berakhir? Apakah kita akan habiskan waktu kita tanpa ada perubahan hidup? Saya kasih tahu, kalau saudara menyelesaikan ini semua sampai akhir tahun, sampai tahun depan dan tidak ada perubahan di dalam kehidupanmu, saudara benar-benar sedang menghabiskan dan membuangkan waktu dengan sia-sia. Tetapi waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang terbaik untuk belajar sesuatu, untuk mengenal Tuhan, untuk mempersembahkan kehidupanmu sebagai ibadah yang sejati kepada Tuhan. Seharusnya orang-orang Kristen ketika dia sadar apapun yang dia dapat lakukan adalah ibadah kepada Tuhan. Hari-hari ini dia akan belajar sesuatu. Dia gak akan cuman diam di dalam kosan, tetapi dia akan mulai berbagi kepada sekitarnya. Dia akan mulai peduli dengan orang di sekitarnya. Dia tidak hanya setiap hari nonton hal-hal yang sia-sia, tetapi dia akan mulai mengejar kekekalan. Saudara mungkin dulu gak punya waktu untuk baca Alkitab 4 pasal, 3 pasal, 5 pasal. Hari-hari ini bukanlah hari-hari di mana kita punya sebuah kesempatan untuk bangun siang. Bayangkan kalau sampai akhir tahun, sampai tahun depan saudara bangun siang, tidur jam 5 pagi, bangun jam 12, jam 1 siang. Setelah ini semua selesai, betapa hancurnya kehidupan kita. Tetapi hari-hari ini, di mana dalam tanda kutip tidak ada peraturan dalam hidup kita, betul ya? Yang kuliah tidak ada peraturan kan? Kamu mau ngerjain, kamu mau kelas ya orang bisa lihat kamu sih, tapi kalau kamu matikan kameranya kan selesai. Tidak ada peraturan yang bisa mengendalikan kita hari-hari ini, nggak ada.
Kita nggak harus ke kampus jam sekian, nggak ada. Tetapi ketika tidak ada peraturan di dalam kehidupan kita, itulah ujian tentang seberapa disiplin kehidupan kita. Ketika tidak ada satupun yang sedang memandang kita. Ketika tidak ada absen pakai jempol atau tanda tangan di kampus saudara. Hari-hari ini merupakan sebuah hari-hari di mana kejujuran kita, kehidupan kita diuji oleh Tuhan. Apakah kita benar-benar menjadikan hidup kita sebagai ibadah yang sejati atau tidak? Kepada orang-orang yang sadar dan yang menerima bahwa kerajaan Allah di dalam kehidupannya tidak terguncangkan, dia akan menjadikan hidupnya sebagai persembahan yang hidup kepada Allah. Karena dia akan terus beribadah kepada Tuhan. Kita harus terus memuliakan Tuhan di dalam segala situasi. Kita kembali ke Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-27. Dikatakan seperti ini, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat diguncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak dapat tergoncangkan. Perhatikan bahwa kegoncangan ada supaya tinggal satu yang tidak dapat tergoncangkan. Betul ya? Saya masih ingat dulu tahun 2006 waktu gempa Jogja. Gempa Jogja itu gempa yang luar biasa mengerikan. Kerusakan rumahnya jauh lebih parah dibandingkan tsunami di Aceh. Itu kerusakan rumahnya. Walaupun jumlah orang yang meninggal lebih banyak orang yang di Aceh, tsunami Aceh. Tetapi secara kerusakan itu jauh lebih masif dibandingkan tsunami Aceh. Ketika saya merenungkan firman ini, saya teringat dengan kisah tersebut. Bahwa gereja ini tetap berdiri sekalipun digoncang. Gereja ini terus berdiri sekalipun ada di tengah-tengah kegoncangan. Gereja ini tidak mengalami satu keretakan pun, karena setelah gempa dicek apakah ada bagian yang retak, dan tidak ada keretakan sedikit pun. Walaupun waktu itu gedung ini belum jadi, tetapi gereja ini, gedung ini berdiri tegak di antara ratusan atau ribuan bangunan yang lain di sekitar mereka, di sekitar kita. Tidak ada lampu yang jatuh, tidak ada apapun yang terjadi, enggak ada. Gereja ini, gedung ini berdiri tegak di tengah kegoncangan. Dan ketika gereja ini berdiri tegak di tengah kegoncangan, apa yang terjadi? Gereja ini bisa mulai peduli kepada orang lain. Bayangkan kalau gereja ini saat waktu itu runtuh. Apa yang terjadi? Papa saya, semua staf-staf, semua para penatua akan meratapi keruntuhan dari gedung ini. Betul? Dan dia akan berdoa, mengemis kepada orang-orang lain untuk minta bantuan. Betul? Tetapi karena gereja ini berdiri tegak di tengah kegoncangan, gereja ini tidak mengemis-ngemis kepada orang lain untuk meminta bantuan. Tetapi gereja ini menjadi sebuah tempat di mana dia bisa menyalurkan berkat-berkat kepada orang-orang yang kerajaan Allahnya hanya kecil tergoncangkan. Saya percaya ketika Tuhan sedang menggoncangkan dan dia hanya menyisakan kerajaan Allah, itu semua terjadi supaya apa? Supaya semua orang tahu kerajaan Allah yang tidak dapat tergoncangkan adalah kerajaan yang dibangun di atas dasar kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Amin. Hari-hari ini kita juga sedang melakukan yang namanya saling 91. Kenapa kita bisa melakukan saling 91? Sederhana, karena kita sehat-sehat aja. Bukan pertama kita punya hati buat orang lain, betul?
Tapi kedua, karena kita baik-baik aja. Karena kita sehat-sehat aja. Bayangkan kalau di tempat ini terjadi penyebaran. Maka tempat ini tidak akan menjadi tempat penyimpanan sembako-sembako, betul? Dan tidak akan ada orang yang datang ke sini. Tidak akan ada yang namanya tapping ibadah di sini. Gak akan syuting ini ibadah. Kalau ada penyakit dalam tanda kutip di tempat ini. Tapi karena kerajaan Allah tidak tergoncangkan di tempat ini, Tuhan pakai tempat ini menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kalau saudara dan saya punya kerajaan Allah di dalam hidup kita pasti tidak tergoncangkan. Dan ketika kerajaan Allah di dalam kehidupan kita tidak tergoncangkan, kita akan melihat ke sekeliling. Bukan untuk syukurin. Tuh kan, makanya. Jangan aneh-aneh, jangan ngeyel dan sebagainya, bukan. Tetapi kita akan melihat ke sekeliling. Dan kita akan melihat kemana tangan kita bisa menolong mereka. Bukan cuma supaya mereka tertolong, tetapi supaya mereka tahu. Ini ada sebuah kerajaan yang tidak dapat tergoncangkan. Namanya kerajaan Allah. Namanya kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Yang dibangun di atas pengorbanannya, kematiannya, dan kebangkitannya. Itulah kerajaan Allah yang Dia berikan di dalam kehidupan saya dan di dalam kehidupan saudara. Mari kita tutup Alkitab kita datang kepada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur buat siang hari ini kalau Engkau izinkan kami mendengar kebenaran firman mengenai kerajaan Allah ya Tuhan. Kami berdoa biar kerajaan Allah di dalam kehidupan kami membawa dampak yang luar biasa dalam hidup kami. Terus membawa ucapan syukur di dalam kehidupan kami. Dan menjadikan hidup kami menjadi ibadah, menjadi persembahan yang hidup, menjadi ibadah yang sejati dalam kehidupan setiap kami. Kami berdoa Tuhan, tanamkan firman ini dalam-dalam. Dan buat kami ketika kami sedang kecewa, kami sedang khawatir, kami sedang cemas, kami sedang ketakutan. Ingatkan kami kepada kerajaan-Mu yang tidak dapat tergoyahkan. Karena kami tahu ketika kami berdiri, ketika kami berada di dalam kerajaan-Mu yang tidak tergoyahkan. Di situ tidak ada ketakutan, di situ hanya ada damai sejahtera, di situ ada sukacita, di situ ada ketenangan. Dan di situ kami bisa menjadi berkat dan kami bisa memberitakan kepada orang-orang bahwa ada sebuah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, untuk persembahan saudara bisa lihat rekening di bawah ini. Saudara bisa transfer, saudara bisa transfer sekarang atau nanti, terserah saudara. Kalau saudara mau memberikan persembahan. Yang kedua, kalau saudara mau mengakses warta, saudara bisa juga dapatkan di link yang ada di bawah ini. Lalu ada pengumuman lagi? Oke, Saling 91, mulai minggu lalu ada sebuah program baru yang namanya Sahabat Saling 91. Program itu bagaimana? Apa bedanya dengan Saling 91 yang biasa? Jadi Sahabat Saling 91 adalah sebuah program yang memfasilitasi kita semua untuk menolong sesama, tidak dalam jumlah yang besar. Kadang-kadang kalau orang dikasih kesempatan untuk memberikan donasi dalam jumlah besar, ada orang-orang yang minder. Kadang-kadang karena dia hanya bisa memberikan sedikit dibandingkan orang-orang lainnya. Tetapi Sahabat Saling 91 memfasilitasi kita semua untuk memberikan donasi, untuk memberikan sumbangan dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Tapi setiap minggu. Jadi saudara nanti bisa pilih, tiap minggu saudara mau memberkati berapa banyak orang. Ada pilihannya 1 paket sembako, 2 paket sembako, 3 paket sembako, 4 paket sembako, 5 paket sembako. Kalau 1, 50.000, 2, 100.000, 3, 150 dan terus berlaku penambahan 50.000. Ya, dan jangan lupa tambahkan angka 91 di baliknya sebagai kode transfer untuk Sahabat Saling 91. Dan itu akan dilaksanakan rutin setiap minggunya supaya setiap minggunya kita bisa memberkati, supaya setiap minggunya kita bisa memberi makan banyak orang dan dari hidup kita terpancar kemuliaan dari kerajaan Allah yang tidak dapat tergoncangkan. Apakah ada pengumuman lain? Tidak ada. Kalau tidak ada kita deklarasi sama-sama.
Yuk kita deklarasi sama-sama. Deklarasi perlindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Mazmur 91 terjadi atas kami dan keluarga kami. Kami duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kami berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Tuhan Yesus yang kami percayai. Sungguh Tuhanlah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan menudungi kami, di bawah sayapnya kami berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan kami, yang maha tinggi telah kami buat menjadi tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah kami. Sebab malaikat-malaikat Tuhan diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka akan menatang kami di atas tangannya, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung kami langkahi, kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan, maka Tuhan meluputkan kami. Tuhan pasti membentengi kami, sebab kami mengenal nama Tuhan. Bila kami berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Tuhan menyertai kami dalam kesesakan, Tuhan meluputkan dan memuliakan kami. Dengan panjang umur, Tuhan pasti kenyangkan kami dan memperlihatkan kepada kami keselamatan yang daripada Tuhan. Amin, amin, amin. Deklarasi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Yesaya 60 terjadi atas kami dan keluarga kami. Kami sudah bangkit dan menjadi terang, sebab terang kami sudah datang, dan kemuliaan Tuhan sudah terbit atas kami. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atas kami dan kemuliaan Tuhan menjadi nyata atas kami. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang kami dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagi kami. Kami mengangkat muka dan melihat ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepada kami. Anak-anak kami laki-laki datang dari jauh dan anak-anak kami perempuan digendong. Pada waktu ini kami heran melihat dan berseri-seri. Kami tercengang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut sedang beralih kepada kami, dan kekayaan bangsa-bangsa sedang datang kepada kami. Sejumlah besar unta sedang menutupi daerah kami, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua sedang datang dari Sheba, sedang membawa emas dan menyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar sedang berhimpun kepada kami. Domba-domba jantan Nebayot tersedia untuk ibadah kami. Semuanya sedang dipersembahkan di atas mezbah Tuhan sebagai korban yang berkenan kepada Tuhan. Dan rumah sedang menyemarakkan rumah keagungan Tuhan. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Kamilah orangnya. Sungguh Tuhan Yesuslah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anak kami laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allah kami. Dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Tuhan mengagungkan kami. Orang-orang asing sedang membangun tembok kami, dan raja-raja mereka sedang melayani kami. Sebab dalam murkanya Tuhan telah mengajar kami, namun Tuhan telah berkenan untuk mengasihani kami. Pintu-pintu gerbang kami sedang terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepada kami, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Sungguh, bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepada kami sedang lenyap, bangsa-bangsa itu dirusak binasakan. Kemuliaan Libanon, yaitu pohon sanobar, pohon berangan dan pohon cemara, sedang dibawa bersama-sama kepada kami untuk menyemarakan tempat bait kudus Tuhan. Sebab Tuhan sedang memuliakan tempat kakinya berjejak.
anak-anak orang-orang yang menindas kami datang kepada kami dan tunduk, dan semua orang yang menista kami sujud menyembah telapak kaki kami. Mereka menyebutkan kami kota Tuhan, Sion, milik yang maha kudus Allah Israel. Sebagai ganti keadaan kami dahulu, ketika kami ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang Tuhan sedang membuat kami menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Kami sedang menghisap susu bangsa-bangsa dan sedang meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka kami mengetahui bahwa Tuhan Yesuslah juru selamat kami dan penebus kami, yang maha kuasa Allah Yakub. Sebagai ganti tembaga Tuhan sedang membawa emas, dan sebagai ganti besi Tuhan sedang membawa perak. Sebagai ganti kayu tembaga, dan sebagai ganti batu besi, Tuhan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang melindungi dan mengatur hidup kami. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negeri kami, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerah kami. Kami menyebutkan tembok kami selamat dan pintu-pintu gerbang kami pujian. Bagi kami matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan Yesus menjadi penerang abadi bagi kami, dan Allah kami menjadi keagungan kami. Bagi kami sudah ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan menjadi penerang abadi bagi kami, dan hari-hari perkabungan kami sudah berakhir. Penduduk kami semuanya orang-orang benar. Kami memiliki negeri untuk selama-lamanya. Kami sebagai cangkokan yang Tuhan tanam sendiri untuk memperlihatkan keagungan Tuhan. Kami yang kecil menjadi kaum yang besar, dan kami yang lemah menjadi bangsa yang kuat. Sekarang Tuhan Yesus sedang melaksanakannya. Amin, amin, amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk ibadah hari ini. Biar apapun yang kami dengar, firman, benih firman yang Engkau sudah tanamkan di dalam kehidupan kami, semuanya bertumbuh, semuanya berbuah dalam kehidupan kami. Kami rindu supaya firman ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk setiap hari terus beribadah, terus menjadikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup. Kami berdoa Tuhan, biar penjagaan-Mu, perlindungan-Mu yang sempurna terus ada dalam hidup setiap kami. Biar Engkau sendiri yang menjaga, Engkau yang melindungi, Engkau yang memelihara hidup kami. Apapun yang kami kerjakan, pekerjaan kami, studi kami, keluarga kami, semuanya di dalam penjagaan dan perlindungan-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah beribadah bersama dengan kami. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Fire Community. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.